Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Antonia Fawan ingin mempresentasikan tugas saya kali ini. Saya akan memperkenalkan topik pembahasan saya, yaitu sistematika karya tulis ilmiah. Jadi mari kita sama-sama membahas tentang apa itu sistematika karya tulis ilmiah. Langsung saja kita membahas tentang apa itu sistematika karya tulis ilmiah. Isi karya tulis hasil penelitian terdiri dari 3 bagian, yakni bagian awal, isi laporan, dan bagian penutup. Isi pada tiap bagian akan dibedakan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Sistematika karya ilmiah. Apa saja langkah-langkah dan cara penulisannya? Buat yang ingin tahu sistematika karya ilmiah, simak penjelasan berikutnya. Daftar isi. Pelajar maupun mahasiswa kerap kali dapat tugas karya ilmiah, baik untuk tugas kelompok maupun tugas akhir. Namun kita terkadang masih bingung bagaimana sistematika penulisan karya ilmiah yang baik dan benar. Agar tidak salah dalam penulisan karya ilmiah, maka Dikres harus memahami sistematika penulisan mulai dari pembukaan, isi, hingga penutupan. Berikut penjelasannya. Pengertian karya ilmiah. Dalam buku penulisan karya ilmiah yang tulis oleh Slimetri, Nurhasuti, dan Syafruddin, dijelaskan bahwa karya ilmiah adalah laporan yang tertulis dan diterbitkan. Karya ilmiah berisi pemaparan hasil penelitian atau pengajian yang dilakukan oleh seorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan, dikukuhkan dan ditati oleh masyarakat keilmuan. Karya ilmiah juga merupakan salah satu hasil pemikiran dan imajinasi seorang yang dikonfirmasikan pada orang lain dan telah diuji kebenarannya, serta dapat diterima dan ditulis secara ilmiah. Menulis karya ilmiah juga harus disertai dengan kode etik, yakni jujur, hindari plagiat, meminta izin kepada pemilik bahan apabila bahannya dimasukkan, serta data informan harus dirahasiakan. Karya ilmiah juga memiliki beragaman jenis seperti skripsi, tesis, dan sertasi, artikel ilmiah, makalah atau laporan ilmiah. Sistematika karya ilmiah. Isi karya tulis hasil penelitian terdiri dari 3 bagian, yakni awal, isi laporan, dan bagian penutup. Isi pada tiap bagian akan dibedakan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Pada penelitian kuantitatif, jenis penelitian ini merupakan gabungan antara mazhab Marburg dengan aliran dan filsafat positivisme. Pemahamannya adalah peneliti dapat sengaja mengadakan perubahan terhadap dunia sekitar dengan melakukan eksperimen. Judul penelitian kuantitatif umumnya menunjukkan variabel secara eksplisit, terutama variabel bebas dan terikat, sedangkan variabel moderator, intervening, dan kontrol tidak perlu dituliskan dalam judul penelitian. Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian subjek penelitian atau informan dalam lingkungan hidup kesehariannya. Karenanya peneliti kualitatif dapat mungkin berinteraksi secara langsung dengan informan
mengenal secara dekat kehidupan mereka, mengamati dan mengikuti alur kehidupan informasi secara apa adanya. Penelitian kualitatif merupakan model yang dikembangkan oleh Max Baden yang kemudian bersinergi dengan aliran filsafat fenomenologi yang menghendaki pelaksanaan penelitian berdasarkan pada situasi wajar, hingga sering disebut metode naturalistik. Berikut sistematik karya ilmiah secara keseluruhan. 1. Bagian awal terdiri atas halaman, judul, halaman, abstrak, daftar, isi, dan kata pengantar. 2. Bagian isi pelaporan terdiri atas beberapa bab, yakni pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang diteliti, perumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian tersebut. Tinjauan pustakaan atau kajian kerangka teori. Bab ini berisi uraian mengenai variabel diteliti, hubungan antara variabel penelitian, hasil penelitian yang relevan, kerangka, dan perumusan hipotesis. Apabila penelitian atau menggunakan hipotesis, metode penelitian. Bab ini menjelaskan metode dan desain penelitian, instrumen atau alat mengumpulkan data, sampel penelitian, dan teknik pengelola serta analisis data dalam penelitian. Bedakan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Pembahasan dan hasil penelitian. Bab ini berisi deskripsi, menguji, dan bila ada hipotesis dan pembahasan hasil atau penemuan penelitian. Kesimpulan dan saran. Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian serta saran-saran. Bagian penutup yang terdiri atas daftar pustaka dan lampiran contoh sistematika karya kuantitatif. Bab 1 pendahuluan. Itu latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan dan pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, variabel yang teliti, kemukan isinya, kerangka penelitian, dan hipotesis. Penelitian terdahulu yang relevan tidak diperkenalkan hasil single subjek, studi kasus, dan penelitian tindakan kelas. Bab 3 metode penelitian. Metode penelitian, subjek penelitian, instrumen, alat ukur, persyaratan validitas, dan reliabilitas, teknik pengumpulan data dan alasan teknik pengumpulan data. Bab 4.6 pembahasan penelitian, deskripsi hasil penelitian, pengujian hipotesis, hasil pengujian hipotesis jika ada, pembahasan hasil atau penemuan penelitian. 1. Bab 5 kesimpulan dan saran. Simpulan penelitian, saran. Contoh sistematika karya ilmiah kualitatif. Bab 1 pendahuluan. 1. Latar belakang masalah, fokus masalah. 3. Pertanyaan penelitian. 4. Tujuan penelitian. 5. Kegunaan penelitian. Bab 2 kajian teori. Bab ini berisi menjelaskan konsep sesuai dengan fokus yang diteliti. Bab 3 metode penelitian, tempat penelitian, dan metode penelitian dan instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, teknik analisis data. Bab 4 hasil penelitian berisi hasil dan pembahasan peneliti. Bab 5 kesimpulan dan saran. Kesimpulan peneliti, saran. Terima kasih karena sudah menyaksikan pembahasan topik saya yang sangat menarik, yaitu tentang sistematika karya tulis ilmiah. Karena sudah sampai di situ untuk pembahasannya, sekian dan terima kasih.